Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Entrepreneurship, pertemuan 3 tentang bisnis model kanvas. Ini hanya contoh aja ya. Jadi nanti ada contoh perusahaan makanan dan contoh industri kreatif untuk bisnis model kanvas. Ini untuk contoh untuk industri kreatif. Nanti kan ada, kalau yang offering ini value proposition ini menawarkan, jadi apa itu marketplace? Pencarian tenaga profesional untuk industri kreatif. Kemudian konten kreator, blog, film, video, animasi, fotografi, desain, musik, teater, tari, iklan atau branding. Kemudian untuk customer atau pelanggan, ini ada customer segmen maksudnya, channel, customer relationship ya. Kemudian untuk customer segmen, ini ada, ini ketutup ya, tapi ini karena mengenang kelompok yang meninggal ini dari Adam, jadi saya ambil ini ke foto ya. Customer segmennya adalah anak-anak yang memiliki bakat di industri kreatif. Kemudian remaja atau pemuda yang memiliki kemampuan di industri kreatif, para konten kreator, para tenaga teknisi di industri kreatif, masyarakat, dan penikmat konten kreatif, dan pedagang atau produsen yang ingin memasarkan produksinya. Kemudian untuk channelnya atau salurannya ini ada dari mulut ke mulut, brosur, media sosial, public figure, televisi, surat kabar, koran, tabloid, event, atau bazar. Kemudian untuk customer relationship-nya, memberikan pelayanan cepat dan keutamaan kepuasan pelanggan, memberikan jaminan uang kembali apabila terjadi kesalahan teknis. Untuk infrastrukturnya ada 3, yaitu key activities, key resources, key partnership. Untuk key activities, ini ada pembuatan software atau aplikasi sebagai marketplace, pengembangan fitur penunjang pelayanan konsumen dan partner, kemudian promosi hasil produksi atau jasa ke publik. Untuk key resources adalah digital marketing, brand ambassador, kemudian penata keuangan, research dan development, terus customer service. Untuk key partnership ada vendor web hosting, bank, vendor, agen marketing, pedagang, penyedia komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Untuk finance, ini ada revenue stream dan cost structure. Untuk revenue stream, itu aliran pendapatan, ini ada promosi di event atau bazar, sponsor pada event, kolaborasi, penyewaan aset barang, kemudian mengenakan biaya tambahan dengan syarat dan kondisi tertentu. Untuk cost structure atau struktur biaya ini ada penyediaan tenaga profesional, penyediaan alat, penyediaan lokasi tempat produksi, penyediaan biaya promosi, dan penyediaan biaya perawatan dan pengembangan. Ini untuk contoh untuk yang industri kreatif ya. Kemudian untuk makanan, value proposition-nya atau offering-nya adalah menawarkan tentang, ini kan strawberry ya, jadi strawberry 24 jam sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar, meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Terus
Terus customer siapa aja? Ini nanti customer segmennya, channel sama customer relationship-nya adalah untuk customer segmennya anak-anak, wisatawan lokal, pencinta makanan sehat, dan restoran dan kafe. Untuk channel ada e-commerce, media sosial, toko oleh-oleh, dan customer relationship-nya adalah diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Program giveaway. Untuk infrastrukturnya ada key activities, key resources, dan key partnership. Untuk key activities itu membeli hasil panen stroberi dari petani. Mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. Untuk key resources-nya, lahan tani stroberi, kemudian alat pengolahan standar makanan. Untuk key partnership-nya, petani stroberi, kemudian middleman atau pengepul stroberi, pemilik toko oleh-oleh di Kota Bandung. Untuk finance-nya, revenue stream atau cost structure adalah revenue stream-nya adalah penjualan produk selai, dodol, dan sirup stroberi. Kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi. Untuk cost structure-nya, struktur biayanya adalah bahan baku dan buah stroberi segar. Seperti kemudian ada biaya marketing juga, biaya kemasan dan packingnya untuk gaji pegawai, proses pengiklanan produk ya, pengolahan produk maksudnya. Kemudian untuk ini tadi yang untuk stroberi ya, oleh-oleh. Ini untuk kayak bawang ya, bawang goreng. Untuk value proposition-nya atau offering-nya atau menawarkannya adalah produk yang siap konsumsi, kemudian menyediakan bawang goreng kekinian yang menyiapkan beberapa varian rasa, yakni pedas, asin, manis, dan original. Menyediakan bawang goreng kualitas terbaik, sedang sampai kualitas biasa. Kemudian untuk customer pelanggannya, ada customer segment, channel, customer relationship. Untuk customer segmentnya adalah supermarket, wisatawan, warga daerah perumahan, komplek perumahan, ibu-ibu rumah tangga. Untuk channelnya, marketing door to door, ikut pameran, perkenalan lewat sosial media atau endorse. Kemudian untuk customer relationship-nya, diskon dan promo, melayani konsumen dengan ramah, memberikan harga khusus pada langganan. Untuk infrastrukturnya ada key activities, key resources, dan key partner. Untuk key activities adalah membeli bawang langsung di pasar tradisional, mengolah bahan mentah menjadi bawang goreng, pengemasan produk kekinian, kemudian memasarkan produk lewat sosial media, maupun secara langsung. Kemudian melakukan penjualan secara online maupun offline. Untuk yang key resources-nya, bawang merah, bawang goreng, berbagai rasa, kemudian wajan penggorengan, suku masak, kompor gas ini
outputnya hanya alatnya aja sebenarnya ya, tapi sebenarnya tidak seperti ini juga. Tapi nggak apa-apa, ini hanya contoh aja, nanti bisa dibetulin ya. Untuk key partnernya, warung-warung di sekitar Jakarta Timur dan sekitarnya, pemilik toko oleh-oleh di daerah Jakarta dan sekitarnya, penjual di pasar daerah Jakarta dan sekitarnya. Untuk finance, ini ada revenue stream, yaitu dan cost structure. Untuk revenue stream, pendapatan diperoleh dari penjualan bawang goreng. Untuk cost structure, bahan baku, gaji pegawai, proses pengolahan, kemudian biaya marketing. Ini untuk tadi untuk contohnya ya, ini untuk keterangannya biar jelas. Perencanaan usaha atau business plan, pengertiannya adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Atau dokumen tertulis yang disiapkan oleh mitra usaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai usaha yang isinya merupakan perencanaan permodalan, manufaktur, dan SDM. Kemudian manfaat rencana bisnisnya, yaitu sebuah rencana mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam merealisasikan ide bisnis menjadi sebuah bisnis yang sukses. Pentingnya bisnis plan sebelum memulai usaha ya, sebagai panduan dalam menjalankan bisnis, diperlukan untuk mencari sumber dana, memberikan gambaran hasil di masa mendatang. Ini alur membangun bisnis antara dulu dan sekarang ya, contohnya aja. Nanti bisa ada ide, ada bisnis plan ya. Ini bisnis model kanvas atau PMC ya, PMK atau PMC. Ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Secara umum, bisnis model kanvas dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis. Kesembilan blok utama ini semua terampung dalam satu kanvas, satu halaman. Enggak seperti itu ya, tidak dirubah-rubah. Inilah yang membuat bisnis model kanvas unggul. Karena dengan kesederhanaannya yang hanya terdiri dari satu halaman ini ternyata powerful untuk memberikan pemahaman tentang bisnis secara utuh. Model bisnis secara utuh. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Gunanya apa? Untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. Bisnis model kanvas sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. Sederhananya, bisnis model kanvas terdiri dari 3 bagian utama. Bagian tersebut adalah offering, customer, dan infrastruktur ya. Adapun pembagian hal tersebut ada sebagai berikut ya. Jadi untuk yang offering atau menawarkan ini ada value proposition, ini ada 3, nanti diisi, terserah sih diisi berapa. Terus untuk customer atau ada 3 juga, atau pelanggan ini ada customer segment, customer relationship, dan channel ya. Kemudian untuk infrastruktur ada key activities, key resources, key partnership.
Kemudian untuk finance ada revenue stream dan cost structure. Ini yang merah, ini menunjukkan offering-nya, yang biru ini customer, yang abu-abu menunjukkan infrastruktur. Ini ya warnanya ya, ada merah. Offering atau value proposition, dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area value proposition mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Contoh, jilbab pasmina, jilbab segi empat, bros, jarum pentul, dan lain-lain. Kemudian ada customer ya, customer segment. Yang pertama ini ada customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Contoh, wanita berhijab maupun yang tidak berhijab dengan usia 15 sampai 50 tahun di area Jabodetabek. Kemudian untuk customer channel-nya, yang kedua channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Contoh, promosi melalui media Instagram dengan melakukan endorse ke public figure seperti Fatin yang dipublish dalam bentuk video ya. Contoh aja ini sebenarnya. Kemudian customer yang ketiga adalah customer relationship. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Contoh, menanyakan tingkat kepuasan terhadap pelanggan, membalas dengan cepat chat dari pelanggan, chatting ya, merespon baik komplain dari pelanggan dengan memberikan win-win solution. Kemudian untuk infrastruktur, ini ada 3 key activities, key resources, key partnership. Untuk yang key activities, mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan, yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan lainnya. Contoh branding dengan menjadi sponsor dalam event-event besar, mempercantik kemasan, memasarkan via marketplace. Infrastruktur yang kedua, key resources. Ini termasuk dalam key resources ini adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pebisnis atau organisasi untuk mewujudkan proporsi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Contoh, si A sebagai digital marketing, si B sebagai social influencer atau brand ambassador, si C sebagai penata keuangan, si D sebagai indikator produk dan survei pelanggan, dan seterusnya. Kemudian key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggannya saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti pemasok dan tim pemasaran. Contoh, Sritex sebagai penyedia bahan baku pembuatan jilbab, kemudian Mang X sebagai penyedia bahan baku pembuatan bros, dan lain-lain. Kemudian untuk finance, ini ada 2. Revenue stream, ini model bisnis karena adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembisnis seperti pemanfaatan biaya iklan, langganan, penjualan retail, lisensi, dan sebagainya. Contoh adanya lesasir hijab di setiap kota di Indonesia. Adanya dropshipper di setiap kota di Indonesia. Pembukaan franchise merek dagang untuk outlet di kota besar di Indonesia. Penjualan aksesoris. Kemudian untuk cost structure, meliputi biaya apa saja yang harus dikeluarkan
untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis dengan pengelolaan biaya yang benar. Bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan memerlukan resiko kerugian. Diisi semua biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku, produksi, pemasaran, promo, sewa ruko, bayar karyawan, termasuk bayar pemilik bisnis ya. Kemudian ini ada format laporan nanti yang diupload di paling lambat tanggal 5 Oktober, ada 5 ya. Jadi ada halaman judul terdiri dari nama bisnis, logo, alamat ya, dan kontak, ada isi bab 1, overview, ada business background, visi misi, segmen produk, description, organizational structure. Kemudian yang bab 2 nih tentang layout bisnis model kanvas. Financial plan, business preparation budget, execution budget, break-even point, profit, revenue sharing, dan closure ya, closure. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisnis model kanvas yang 9 tadi itu tidak dirubah-rubah ya kotakannya, tapi kalau mau diaplikasikan yang lainnya itu kan tadi ada contoh. Jadi bisa salah, bisa benar, bisa pokoknya perbaikannya yang bagus. Udah sampai di sini dulu. Tanggal 5 Oktober terakhir upload ya.